Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Edi selalu di hati. Beli roti di Purwodadi, harganya murah sekali. Ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau pernah berjibaku berkaitan dengan supporter sepak bola. Kita perkenalkan Ketua Laskar Petir Kabupaten Grobogan, Bapak Slamet Irianto. Halo Pak Irianto. Halo. Siap. Pak Ir, Ya, beberapa waktu yang lalu kan podcast Edi Selalu di Hati kan isinya berkaitan dengan sepak bola, legendaris Wahyu, Mas Teguh. Mas Teguh, kemudian ada beberapa talenta muda dari Jambon. Iya. Itu direspon positif oleh masyarakat Grobogan. Nah, sekarang ini saya ingin menggali berkaitan dengan Laskar Petir, karena banyak juga dari penggemar channel YouTube ini yang menanyakan piye kabari kayak Laskar Petir kan gitu. Nah, ternyata Pak Ir ini kan dulunya pernah menjadi ketua Laskar Petir. Ya. Nah, itu bisa diceritakan awal mulanya Laskar Petir, Pak. Ya, terima kasih Mas Edi. Jadi Laskar Petir itu mengambil nama Laskar Petir itu biasanya ya ada ini toh cerita legendaris, misalnya Ki Ageng Selo nangkap petir gitu. Oh, nangkap petir ya. Kemudian misalnya PSIS menggunakan Maiso Jenar. Kemudian Persiku Muria, Macan Muria, oh, Persija Macan Kemayoran dan sebagainya. Berarti memunculkan identitas daerah, identitas daerah. Nah, kaitannya dengan nama itu, ini biar ngetren untuk supporter ketika itu ada dua. Ada dua. Yang satu teman supporter Seping. Ya, itu sudah biasa dalam satu klub di daerah itu, misalnya PSIS ya ada dua, ada Snack, ada Panzer Biru, itu sudah biasa. Tapi tidak terjadi apa-apa, semua itu mensupport untuk Persipur ya. Iya, demi kebaikan Persipur. Terus untuk Persipur sendiri Pak, Persipur sendiri kan saat ini kan ibarat kata kan juga sudah mati suri lah kan, gitu. Karena tidak adanya support, mahalnya biaya ya. Iya. Ya itu kok pada saat itu kenapa bisa berjaya Persipur, kemudian ada supporternya juga begitu ramai sekali, itu mungkin bisa secara analisa Pak Ir ini perbedaan dulu dan sekarang, kenapa dulu bisa berjaya, sekarang kok ibarat kata mati suri. Iya, baik. Ketika itu yang saya tahu itu misalnya klub-klub di daerah seperti Grobogan ini itu kan dulu bisa dibiayai oleh APBD. Nah, APBD, kemudian ada instruksi yang untuk klub-klub sepak bola dan sebagainya itu tidak boleh dibiayai oleh APBD. Nah, akhirnya ya itu agak kesulitan ya, yang namanya sepak bola itu yang mahal. Kemudian yang saya tahu juga saat ini kaitannya dengan sponsor-sponsor itu yang dari rokok itu kelihatannya juga tidak masuk ya, tidak diperbolehkan ya. Kalau dulu ada Liga Jisamsu, Liga Bentul, Liga Jarum, Liga Kansas itu ada. Sekarang kan tidak ada. Ketika Liga Jisamsu itu dulu Arema juga datang ke Krida Bakti, karena Liga Jisamsu itu mempertemukan antara divisi 1 dan divisi utama. Kalau dulu divisi Mas, kalau sekarang kan Liga 1 gitu. Kalau dulu divisi. Nah, itu mempertemukan, kalau Liga Jisamsu itu mempertemukan. Kemudian kita bicara tentang waktu itu, waktu dulu Pak, berkaitan dengan Laskar Petir. Setelah itu kan berarti kan ada kepengurusan ya, dan pada saat itu waktu Pak Ir menjadi ketua itu anggotanya Laskar Petir itu ada berapa? Kalau anggota yang menurut kami yang sudah menerima kartu anggota, KTA ketika itu ya, misalnya di wilayah dari Ngaringan ya yang paling timur, kemudian Gabus sampai yang paling barat itu ya sekitar ada 3 sampai 5 ribuan. Wah, ya luar biasa. Iya. Dan ini beriur enggak Pak per bulannya?
kami menggali dana itu dari sponsor itu dalam arti ya donatur Iya, lah. donatur, ya. Kemudian dari teman-teman yang ada sisa uang, kemudian ada semacam bonus, misalnya kita Iya. masuk stadion, itu hukumnya wajib semua anggota Laskar Petir maupun pokoknya supporter, Ya. baik itu seping harus beli tiket. Tapi Nah, tiket itu dialihkan ya? tiket itu nanti kami mendapatkan sekitar 20%. Oh, nah, gitu itu ya. nanti masuk ke Tapi tiketnya melalui pengurus ya? ya, Tidak masih beli tiket terus sendiri ya? nanti Oke. dibagikan harus Dan, beli. dan justru malah tertib ya waktu itu? Oh, tertib sekali karena yang tidak boleh beli tiket ya justru itu malah nanti oleh kami ya, selaku pengurus ya dilarang, nggak boleh. Iya. Termasuk dulu bisa beli drum band dan oke. sebagainya itu untuk meramaikan stadion itu ya dari teman-teman yang ada kelebihan. Ya. Memang kami tidak punya sumber yang pasti lah. Ya, oke. Kemudian Pak, berkaitan dengan jersey seperti apa itu? Jersinya apakah itu dikelola juga pengurus atau gimana? Iya, jersey itu juga pengurus ya. Dulu ada kaos, Iya. kemudian ada slayer, Oke. ada macam-macam. Itu nanti gunanya juga misalnya kita keluar ya, Iya. kita dengan Persibat misal Batang gitu. Nanti untuk sewa bis dan sebagainya nanti tinggal tambah sedikit, tampilkan kas dari sisa-sisa jual jersey tadi. Nanti kita karena kita keluarnya juga lumayan jauh Mas, pernah sampai ke Bali juga. Oh iya. Nah, ke Persibat, ke Persiku. Nah, berkaitan dengan kayak ke Bali, berkaitan dengan kuota kan dari tuan rumah biasanya ada kuota. Iya. Itu untuk menentukan anggota yang berangkat seperti apa? Nah, kami komunikasi dulu dengan sana. Artinya ketua supporter ya, misalnya kita Malang mau ke sini, itu komunikasi dengan kita. Kami punya foto-fotonya ya, yang Aremania itu ketika itu komunikasi. Kami diberi kuota berapa Pak? Nah, misalnya seperti itu. Karena stadion kami kecil, ya ada sekian. Oke Pak. Seperti itu. Dan terus untuk menentukan panen dapat kuota 1.000, padahal supporternya 3.000 yang berangkat. Nah, misalnya seperti itu, nanti kita kan ada apa istilahnya ya di misalnya ngaringan, korlap ngaringan, korlap bubuk, dan nanti kita beri kuota-kuota. Itu sudah dikondisikan oleh korlapnya masing-masing. Kemudian ini Pak, ini ada gambar-gambar tentang supporter waktu di stadion ya. Ini. Nah ini ada petir kayak seperti kangen itu. Nah ini kayak ini sampai ada kembang api, terus warna merah semua, terus ada spanduk petir. Ini inisiatif dari pengurus apa dari seperti apa? Kalau sudah ini seperti anak-anak yang karena kami punya anggota yang Laskar Petir wanita. Kemudian yang muda-muda punya kreativitas seperti itu ya tidak kami larang sepanjang tidak membahayakan selama penonton, stadion dan sebagainya. Cuma itu kembang-kembang api ya bentuk. Tapi waktu itu enggak dilarang ya? Enggak. Ya cuma itu hanya kecil-kecil saja. Itu terus, misalnya kemudian ini ya ini juga ada bendera-bendera ya Pak ya. Iya. Itu berarti setiap ini main di kandang ya ini? Di kandang itu. Di kandang. Setiap di kandang pasti 4.000, 5.000 gitu ya penontonnya. Iya. Lah, biasanya yang supporter misalnya seperti saya itu istri saya, anak saya yang di Jakarta itu cewek, itu juga mania. Tapi saya datang ke sana yang istri sama anak itu saya tempatkan di tribun barat. Kalau saya ke timur, supporter yang teman-teman itu, ngatur yang teman-teman itu. Karena kalau tidak diatur ya teman-teman jadi agak liar lah. Betul. Kemudian ini Pak, nah ini yang ini tribun barat berarti Pak ya? Tribun barat sampai nongkrong-nongkrong kayak gitu Pak. Saking membudaknya antusias. Nah ini dari pengalaman Pak Eri ini pernah nggak maksudnya ricuh sesama supporter itu Pak? Kalau sesama supporter juga pernah, mohon maaf ini dengan supporter Kudus ya, Persiku ya pernah. Itu sampai pot-pot yang di Simpang 5 itu juga rusak. Sebetulnya hal-hal seperti itu ya gimana ya, kami ini sudah berusaha menjemput, misalnya kami mau ke Kudus itu sudah dijemput di Kelambu sana. Sebaliknya kalau Kudus mau sini kami menjemput di sana.
kalau kami mau ke Batang, Persibat Batang misalnya, di Alas Urban sana sudah dijemput, konvoy gitu. Berarti kan sebenarnya. Nah, kalau sampai Rico dan sebagainya oknum itu ya, ya oknum sebetulnya. Kalau yang pemimpin-pemimpinnya itu ya sudah damai itu. Satu meja, boleh dikatakan seperti itu. Oknum lah yang memprovokasi, ya wajar lah anak muda. Nah kalau supporter itu, kalau yang belum sadar itu kan maunya kalau main menang. Iya. Padahal kan tidak harus menang kalau yang namanya main. Betul. Ya harapannya menang. Tapi kalau supporter yang belum paham mungkin, wah orang menang ya ngamuk, itu ada. Untuk prestasi Persipur yang tertinggi di beberapa musim itu mungkin peringkat berapa itu masih ingat nggak? Paling menggembirakan di bawah pimpinan siapa ya dulu Persipur sini ya? Karena Pak Bowo juga pernah ya mungkin. Pak Joni mungkin. Wah Pak Joni itu dulu ya support yang paling aneh Pak Joni itu ketika itu. Ya masuk karena kita kan per wilayah ya, wilayah 3 wilayah. Dulu pernah ranking 3 Jawa Tengah kalau enggak 2 ya pernah itu. Karena memang Persipur ketika itu ya lumayan ditakuti ya. Yang ditakuti memang Persipur Laskar Petir. Dan pemain yang paling berkesan menurut Pak Eri sendiri? Ya termasuk Mas Wahyu legendaris itu. Yang asli. Jadi asli terus dulu yang ke Persijap siapa itu udah pulang ke sini juga itu. Yang legendaris ya Mas Teguh itulah, Mas Wahyu Teguh itu. Pengalaman menjadi taruhlah koordinator atau ketua supporter Laskar Petir waktu itu, pengalaman yang paling berharga menurut Pak Eri seperti apa? Ya, kami diizinkan ya, gimana ya, kebanggaan kami pengurus Laskar Petir itu bisa ketemu manajer PSIS itu. Mas Yoyo itu datang ke sini, Mas Yoyo yang masih sampai sekarang. Itu fotonya juga ada. Itu datang ke sini. Karena dulu pemimpinnya juga termasuk Pak Men Sate, Pak Ran Sate Getas. Itu dulu ya kami ketua-ketua itu. Jadi dulu ketemu di sampai sana Mas Yoyo itu karena juga mau ada gawe ya, gawe dalam tanda kutip itu mau uji coba ke sini, tolong nanti supporternya dikondisikan, nanti teman-teman dari snack dari Panser itu juga mau ke sini, tolong dibantu. Ya cuma itu komunikasi. Jadi tambah kebanggaan dengan orang-orang hebat. Kemudian Pak mungkin bisa disampaikan harapan untuk pembinaan sepak bola di Kabupaten Grobogan supaya Persipur bisa kembali berjaya, Pak. Kemudian harapan untuk Persipur ya kami untuk bisa memimpikan ketika jayanya seperti itu ya memang ya tidak mudah karena bola itu kaitannya dengan biaya ya, apalagi APBD juga nggak boleh ya setidaknya kompetisi ya yang ada di daerah ini dihidupkan lagi lah dari karena Grobogan itu gudangnya atlet seperti di Rosari itu ada SSB Bantolo Sakti, kemudian di sini juga ini yang Getas itu di Jambon ada itu ya tidaknya juga ini kalau tidak salah kan juga sudah ada liga setiap tahunnya, liga dari ASKAP PSSI mungkin itu bisa lebih digiatkan lagi dan kemungkinan mungkin berkaitan dengan pengusaha-pengusaha Grobogan yang tolonglah yang nilai uangnya sudah nggak ada tolonglah ini sepak bola di Grobogan tolong bangkitkan lagi, kami sudah rindu ini kejayaan Persipur, semoga nanti ke depan ya pengusaha-pengusaha yang ada di Grobogan ini mau mensupport lewat Mas Hedi yang di KONI nanti tolonglah itu menjadi membiayai lah kan karena ini memang kalau klub profesional kan harus mandiri. Oke, Pak Ir, terima kasih atas kehadirannya. Semoga informasi dari Pak Ir ini juga bisa memotivasi dan membangkitkan semangat supporter-supporter tidak hanya di sepak bola. Karena di supporter yang ada olahraga artinya butuh supporter militan untuk membuka atau
memperjuangkan sebuah prestasi. Ya, itu sama-sama Mas Adi. Semoga channelnya Adi selalu di hati, semakin jaya, semakin meningkat, dan kualitasnya juga semakin baik. Amin, amin. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas Adi. Pemirsa, terima kasih. Jangan lupa like dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.